Shalom. Shalom. Apa kabar? Pasti luar biasa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang ini, mari dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap tubuh kita masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau akan dipuaskan hari ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, ini kami rindu menikmati Engkau. Kami merindukan menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan yang indah. Kami siap Tuhan, dimanapun kami berada, dengan segenap hati kami, dengan segenap tubuh kami siap menyembah Tuhan. Kami siap bertemu dengan Tuhan. Kami dipuaskan di dalam Engkau. Kami dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat-Nya bagi-Mu ya Tuhan. Segala keagungan hanya bagi-Mu ya Bapakku. Glory. Seperti rusa kami merindukan Engkau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa merindukan sungai-Mu, demikian jiwaku Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan dasar hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari angkat kedua tanganmu, panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau
sumber kekuatan, Kami katakan ini ya sumber Tuhan, pengharapan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tiada tempat seindah hadirat-Mu. Kami datang memuji-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua dan mati. Roh Kudus melanda engkau dimanapun kau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menikmati betapa indahnya hadirat-Mu. Betapa nyamannya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu harus berlari kepada siapa, yaitu kepadamu. Bapa kami. Hormat kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh mulialah hadirat-Mu
siap memuji-Mu ya Tuhan dengan sukacita. Dengan segenap hati kami, segenap tubuh kami. Kami bersukacita sebab Engkau bersama kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Mari bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Memuji Tuhan dengan hati yang penuh gembira. Berjalan bersama Yesus. Goyangkan kakimu, goyangkan badanmu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Menikmati berjalan bersama Tuhan. Amin. Berjalan bersamamu, Kata-kata akan ku gentar, tak akan ku gentar. karena tanganmu menopangku. Tanganmu menopangku, Amin. jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, Amin. penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan Yesus, jaminan hidupku. kita punya jaminan hidup yang luar biasa. Yesus Tuhan. Amin. Luar biasa. Diberkatilah kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, mari kita fokus. Di dalam hadirat Tuhan kita menikmati firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Engkau Tuhan.
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kami menantikan-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai kami menikmati bersama-Mu. Ya Tuhan, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, berserah. Kau nantikan, ya Tuhan, Kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, menantikan firman-Mu buat hidup kami. Sungguh rindu akan firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Kami memerlukan pimpinan-Mu. Kami memerlukan tuntunan-Mu ya Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu. Kami percaya
firman urapan kami terima. Hanya di dalam nama Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Siapa yang sudah doa puasa selama 10 hari? Haleluya. Tuhan sungguh baik. Saya yakin dan percaya. Sekalipun kita tidak berjumpa di gereja, saya sangat terlalu yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian menyisihkan waktu. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Yesus, Sang Kekasih jiwa kita. Betapa luar biasanya hubungan saudara dengan Kristus, saya yakin dan percaya. Kalaupun ada yang tidak masalah. Tuhan selalu setia untuk menantimu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini hari yang ke-10 di mana setiap hari kita sudah berdoa disertai dengan doa puasa. Nah, apa yang kau nantikan adalah pencurahan Roh Kudus. Kita membutuhkan Roh Kudus. Dari mana itu? Dari pengajaran firman Tuhan. Tema hari ini yang saya berikan perariran mujizat. Perariran mujizat, air berbicara dengan firman. Ketika saudara tinggal di dalam firman Tuhan, ketika saudara mengerti akan firman Tuhan, selama 9 hari saya berbicara tentang kuasa Tuhan Yesus. Selama 9 hari saya sudah membicarakan, memperkatakan mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Kepada siapa? Kepada orang yang mau tanggap. Saya mengambil contoh dari siapa? Dari Petrus, dia adalah orang yang tanggap. Nah, saat ini perariran mujizat itu ketika Petrus melihat Yesus, dia melihat mujizat terjadi. Ketika dia ada di danau, disitulah tempatnya perariran mujizat. Selama apa? Selama Petrus duduk dalam perahu, tidak ada mujizat. Tetapi ketika Petrus bertindak, dia mengalami suatu mujizat. Maukah saudara bertindak? Saya yakin dan percaya. Di mana saudara bertindak? Ketika saudara mengambil waktu saat teduh, ketika saat saudara mengambil waktu untuk bersimpuh di bawah kaki Tuhan, menyisihkan waktu untuk Tuhan, mengangkat tangan dan menyembah Dia, memuji Dia, tanpa kosong tetapi mengundang hadirat kuasa Roh Kudus masuk di dalam diri saudara. Maka saya yakin dan percaya ada satu tindakan, ketika saudara bertindak, kuasa itu akan nyata di dalam hidupmu. Amin. Tetapi selama Petrus duduk di dalam, selama saudara tidak ada tindakan, aku mau mujizat, tetapi saudara diam, saudara tidak akan mengalami mujizat itu. Bagaimana caranya? Firman Tuhan adalah pegangan hidup saudara. Ketika firman itu ada menghidupi engkau, firman itu menghidupi rohmu, maka kuasa keilahian itu akan sempurna di dalam engkau. Sehingga engkau akan mengalami suatu mujizat yang luar biasa. Petrus memutuskan untuk masuk ke dalam air. Sehingga mujizat terjadi. Seandainya Petrus tidak melangkahkan kaki, tidak keluar dari perahu kakinya, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah jalan aspal yang dibuat Tuhan melalui mujizat, dia gak akan merasakan. Tuhan mau Bapak Ibu yang ada di rumah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita kasih semuanya ini, sekalipun kita tidak berjumpa, tetapi doa saya selalu menyertai Bapak Ibu. Saya mau pertumbuhan iman percaya. Ini yang sering kali saya katakan, ini yang sering kali saya sampaikan. Saya rindu itu ketika nanti waktunya telah tiba kita berjumpa, iman saudara luar biasa. Sehingga saudara akan mengalami suatu mujizat demi mujizat yang besar. Biar orang lain tidak mengatakan mujizat, tetapi di tempat ini saya katakan dengan mujizat. Karena Tuhan mau membuat mujizat. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin. Ketika firman itu menghidupi, kuat, kekuatan roh saudara dahsyat dan luar biasa. Dan Petrus tidak melewatkan kesempatan untuk melihat dan menikmati mujizat.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lewatkan. Jangan lewatkan sedikit pun kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Karena apa? Di dalam Roma 1 ayat yang ke-17 dikatakannya, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Ada amin? Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis 1, 2, 3, kita katakan bersama. Orang benar akan hidup oleh iman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekalipun saudara ada di rumah, saudara bisa bersorak-sorai. Jangan ada batasan, kan di rumah sendiri. Gak usah segan ya sama anak-anak, sama menantu atau sama cucu ketika saudara bersama-sama mengikuti ibadah online ini. Tetapi kita bersuka cita di dalam Yesus, haleluya. Kalau kita dari awal mengikuti ibadah ini ada sorak-sorai, bersorak-sorai, bebaskan rohmu untuk memuji dan menyembah Dia, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kehidupan yang mengatakannya, di mana kepercayaan kepada Allah membawa keajaiban setiap hari. Benar apa enggak? Ya, ketika saudara percaya akan membawa kepercayaan yang luar biasa ini, membawa satu keajaiban yang luar biasa. Apakah itu terbatas hanya untuk orang Kristen? No, tidak. Tetapi Tuhan tidak pernah berbicara tentang kepercayaan. Tuhan tidak pernah berbicara tentang agama. Apapun yang kau percaya, apapun agamamu, yang penting imanmu percaya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Dimanapun engkau berada, engkau akan mengalami mukjizat yang besar. Saya bersyukur Bapak Ibu, melalui pandemi COVID-19 ini begitu banyak sekali ya kesaksian-kesaksian dan pelayanan kami dari Jehovah Rapha Ministry. Terutama dari saya pribadi yang ditelepon itu dari desa-desa, dari luar pulau, dari luar kota, mengalami mujizat demi mujizat yang besar. Apakah saya kenal orangnya? Enggak, saya enggak kenal, hanya dari mulut ke mulut karena keadaan tidak bisa berjumpa. Apa yang terjadi? Hanya melalui telepon. Kita berdoa, saya cuma mengatakan, taruh ya Pak, taruh ya Bu iman percayamu kepada Kristus, karena saya orang Kristen, jadi saya berdoa buat Bapak, buat Ibu, buat saudara dengan cara Kristen. Apakah engkau setuju? Beliau katakan, ya saya mau. Ge kulo purun. Haleluya. Dengan bahasa-bahasa mereka. Dan saya cuma katakan, tumpangkan tangan kananmu di yang sakit, saya akan berdoa sebagai hamba Tuhan. Dan mau saya katakan terlebih dahulu bahwa yang menyembuhkan saudara bukan saya, tetapi Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah Bapa. Yang saat ini sudah bangkit, yang saat ini sudah hidup, yang saat ini dia sudah naik ke sorga. Tetapi dia tetap mencintai Bapak dan Ibu. Itu yang saya katakan, siapapun yang sakit. Dan apa yang terjadi seketika itu juga mujizat Tuhan terjadi. Ketika orang itu mau melangkah, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat. Hari-hari ini saya bertanya, Pak, apa yang harus saya sampaikan? Tuhan berbicara tentang mujizat, Oke. Sampai nanti awal bulan selesai di dalam kemujizatan ini. Dan kita memasuki mujizat demi mujizat sampai akhir tahun 2020. Kita masuk di tahun 2021. Tuhan akan berbicara sesuatu yang jauh lebih indah. Saya yakin dan percaya. Amin. Di ayat yang ke 28 ya. Kita bisa melekat di perahu keraguan dan pergumulan, atau kita bisa berjalan keluar mencari Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan kita. Itu yang mau saya katakan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Ketika apa? Ketika kita mau, ketika kita setuju dengan apa yang Tuhan arahkan untuk kita. Maka di ayat ini dikatakannya, di ayat Matius 14 ayat 28,
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia. Siapa yang dijawab? Tuhan yang dijawab. Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow. Petrus menantang Tuhan. Apakah Tuhan Yesus marah? Enggak. Dia sangat mengasihi. Kenapa Yesus harus menyetujui apa yang dikatakan oleh Petrus, apa yang diperintahkan oleh Petrus? Ini Bapak Ibu perhatikan, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Di sini ada tanda kutip bahwa Petrus masih memiliki keraguan-keraguan. Tetapi apakah Yesus tersinggung? Tidak. Apakah Yesus kecewa? Tidak. Yesus setuju? Ya. Buktinya apa? Kemarilah, datanglah. Itu yang dia perintahkan. Kenapa? Karena itulah karakter Yesus. Itulah sifat Yesus. Yesus selalu mau datang untuk memberikan pertolongan. Tuhan Yesus tidak mau memikirkan, oh aku kok seperti ini, aku kok dikecilkan padahal aku ini putra Tuhan, putra tunggal Allah gitu ya. Seorang Tuhan yang disebut enggak. Kerendahan hati dan cinta kasih Bapa luar biasa dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita miliki karakter ilahi seperti ini. Ketika saudara memiliki cinta kasih, saya yakin dan percaya. Kuasa kehadirannya ada tinggal di dalam saudara. Amin. Yang setuju katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ketika saudara datang kepadanya, keajaiban itu pasti terjadi. Percaya atau tidak? Kalau percaya katakan percaya. Amin. Saya yakin semua akan amin gitu ya. Bukan berarti kita bisa berjalan menyeberang danau sesuka hati dan tidak perlu lagi naik kapal. Bukan itu. Wes aku mau percaya, ya tenggelam keturutan. Coba sana nyebrang ke Bali sana, dari Banyuwangi sampai ke Bali. Coba ya. Ya enggak bisa kita tetap naik perahu, tetapi Bapak Ibu percaya enggak? Ketika gelombang yang besar sampai nabrak truk dengan mobil sampai goyangnya ampun, itu apakah tidak pernah terjadi kecelakaan laut? Terjadi kecelakaan laut. Ketakutan orang-orang yang ada di dalam ada enggak? Ada yang ketakutan. Saya pernah mengalami itu. Begitu sudah naik masih tetap goyang banget goyangnya sampai mabuk laut gitu ya. Ketika mabuk laut, saya cuman katakan, ku dayung-dayung perahuku. Saya pujikan lagu itu. Tapi saya enggak pujikan lagu itu Bapak Ibu. Karena ini waktunya sangat singkat. Gitu. Nanti kalau kita sudah berjumpa, beribadah bersama, kita pujikan pujian ini. Amin. Kita masuk dalam firman Tuhan aja. Mau masuk dalam firman Tuhan atau sampai nanti siang ini? Kita masuk dalam firman Tuhan ya. Bukan berarti kita itu seperti itu. Itu sama dengan kita itu mencobai Tuhan. Cuman satu. Jangan kita sombong. Ketika kita sombong, aku punya mujizat, aku punya kuasa. Ilmu kebal, waduh. Ilmu anti peluru. Ilmu anti apa aja, anti air gitu ya kira-kira. Ilmu anti lapar. Kalau mau tanya ilmu anti lapar, nanti tanya aja pada teman-teman ketika kita sudah berjumpa ya. Sudah ketemu gitu, bukan lewat online seperti ini. Nanti kita, apa sih ilmunya anti lapar gitu ya. Nanti kita bisa membahas hal itu. Kita gak usah berbesar mulut bahwa kita itu bisa berjalan di atas laut. Atau memegang ular seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Gak usah kesombongan, semua itu tanggalkan dengan total. Amin. Sekalipun kau memiliki satu kuasa. Siapa yang memberikan kuasa itu? Tuhan. Kenapa? Karena engkau tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam engkau. Sehingga engkau menikmati suatu mujizat.
Nah, ketika engkau mengalami mujizat itu bukan untuk kesombongan tetapi untuk memberkati orang lain dan menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga iman mereka yang kita ajak berbicara itu bertumbuh. Amin. Sekalipun kita tidak berjumpa dalam beberapa bulan, beberapa waktu ya, tetapi biarlah kita saling membagi berkat melalui firman Tuhan, melalui iman percaya kepada Kristus, sehingga mujizat yang besar boleh terjadi di dalam setiap kehidupan orang-orang. Apalagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus sama sekali, tetapi dia melihat kuasanya, melihat mujizatnya, melihat kasihnya yang ada di dalam kehidupan saudara. Wow, itu kesaksian yang luar biasa. Bukankah saudara adalah Alkitab yang terbuka? Amin. Gitu. Apakah saudara mau melayani mereka dengan cinta kasih? Amin. Gitu. Begitu jam 12 malam ada yang telepon. Waduh, kok bapak ini lagi? Kok ibu ini lagi? Kok saudara ini lagi? Dia kan bukan orang yang percaya Yesus. Tapi kenapa? Dan kenapa kok nelpon saya tengah malam? Saya kan harus bobok gitu ya. Ketika tidur dengan nyenyak ditelepon, wes kacau balau ini gitu. Tetapi Tuhan katakan, aku akan menyatakan kuasaku, aku akan menyatakan mujizatku ketika engkau bertindak. Ambil gagang telepon. Ada apa Pak? Bapak kenapa Pak? Oh enggak Bu, saya mau bilang terima kasih, ini saya sembuh total, sekarang saya ada di pos Kamling. Waduh, apa enggak kabar sukacita? Dan esoknya ada orang bilang, loh kenapa sakit? Sebentar aku teleponkan ya. Aku punya seorang sahabat yang sejati. Di tengah malam pun aku telepon diangkat. Dan dia mau berdoa buat aku. Jangan khawatir, aku teleponkan. Dan itu terjadi. Mujizat yang besar pun terjadi. Kuasa Tuhan menyertai mereka. Kuasa Tuhan menyertai saudara yang melayani. Sehingga berkat itu tercurah di mana-mana. Menjadi kesaksian yang luar biasa. Makanya dengan keadaan yang seperti ini Tuhan izinkan di negara kita di Indonesia boleh terjadi ada COVID ya. Bukan COVID loh ya, COVID-19 ya. Bukan David tapi COVID. Tahu David apa enggak? Yang kemarin berkhotbah, wah dahsyat ya, luar biasa. Saya melihat, wow dahsyat banget beliau ya, PS David Tobing. Betul apa enggak itu namanya? Beliau luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Nah, ketika COVID ini datang di Indonesia, ada di setiap kota-kota, di setiap daerah-daerah, itu menjadi berkat yang luar biasa. Begitu luasnya jangkauan Tuhan. Untuk siapa? Untuk memberikan kasih-Nya. Untuk menyatakan kuasa-Nya. Tidak pilih kasih siapapun. Baik yang kaya, baik yang setengah kaya, baik yang miskin. Tuhan jangkau itu semua. Melalui apa? Melalui kuasa doa dari anak-anak Tuhan. Yang mau melayani dengan kasih Bapa buat mereka. Dan menjadi kesaksian yang luar biasa. Dahsyat, Tuhan dahsyat. Amin. Matius 14 ayat 28 dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus tidak tersinggung. Yesus tidak mengatakan apa-apa. Tetapi Yesus mengatakan kemarilah. Di dalam Markus 16 ayat 1 di sini dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Wow, dahsyat banget ini. Ilmu dari mana? Gurunya siapa ini? Semedi di gunung apa ini? Gak usah semedi. Nikmati firman Tuhan. Rasakan kuasa kehadirannya. Dia roh adanya. Ketika saudara berintim dengan dia, dengan Bapa, dengan roh itu, Roh Kudus itu hadir ketika engkau menyembah dia di dalam roh dan kebenaran.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Pujian itu saudara naikkan, saudara rasakan kehadirannya dan menyembah dia lebih dan lebih lagi, masuk dalam hadirat Tuhan. Maka kuasa itu menyertai saudara. Sehingga di sini ditulis, mereka akan memegang, saudara akan memegang ular, dan sekalipun saudara minum racun maut, saudara tidak akan mendapat celaka. Ini yang dikatakan oleh firman. Dan saudara akan meletakkan tangan saudara atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Wow, kalau gitu coba aja sih. Ibu yang berkhotbah itu tak suruh minum racun, pasti gak akan mati. Sama dengan mencobai Tuhan. Amin. Kita tahu minum racun maut. Ini yang dikatakan bukan minum racun tikus beneran, itu bukan. Racun-racun yang meracuni pikiran saudara. Racun bukan hanya minuman yang diteguk, tetapi yang meracuni pikiran saudara. Untuk saudara putus asa, untuk saudara bunuh diri, untuk saudara bersembunyi, untuk saudara lari ke sebuah bukit untuk semedi di sana mencari ilmu kekebalan, itu adalah racun. Tetapi ketika saudara tinggal di dalam firman Tuhan dan firman itu tinggal di dalam saudara, maka engkau tidak akan mudah kemasukan oleh racun ini. Itu yang saya maksud. Itu yang dikatakan oleh firman. Jelas, jangan sampai ada yang salah ya. Nanti waduh Bu Gembala, Bu Ida mengatakan minum racun gak mati, aku tak minum racun aja. Itu sama dengan mencobai Tuhan. Kita masih terus nanti ke dalam firman Tuhan ini akan lebih jelas lagi ya untuk saya sampaikan ya. Yang pasti di sini saudara akan meletakkan tangan saudara atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau ini ya dan amin. Percaya atau tidak, ketika saudara berintim dengan firman dan firman tinggal di dalam saudara, berdoa untuk orang sakit, orang itu pasti Tuhan sembuhkan melalui tanganmu. Haleluya. Di dalam Matius 4 ayat yang ke-7 ini sudah dijelaskan. Kita pencobaan di padang gurun ya, di dalam Matius 4 ini dalam perikopnya pencobaan di padang gurun. Di ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Perhatikan baik-baik. Dicobai oleh iblis. Apakah diizinkan oleh Allah? Ya, diizinkan. Apakah Yesus terkecoh dengan pencobaan ini? Mari kita terus lanjut dalam firman-Nya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita telah 10 hari terus menanti pencurahan api Roh Kudus. Saudara pasti yang belum menerima baptisan api Roh Kudus rindu. Hati-hati, kita harus tetap waspada. Kita harus tetap berjaga-jaga karena di sekeliling saudara adalah iblis-iblis, adalah setan-setan, bagaikan singa yang mengaum mencari mangsa yang bisa diterkamnya. Tetap dalam kewaspadaan. Amin. Jangan mudah emosi, jangan mudah tersinggung, jangan mudah memiliki pemikiran yang negatif, semua dipositifkan. Maka dari itu hari ini saya memberikan judul perairiran mujizat. Hiduplah di dalam aliran kuasa mujizat Tuhan, yaitu firman yang menghidupi engkau. Firman adalah air kehidupan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Sejukkan taman hatimu, sejukkan taman jiwamu, sejukkan pikiranmu dengan firman Tuhan, maka engkau tidak akan pernah tertipu. Lanjut di ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. No. Iblis tahu kampung tengah selalu membutuhkan, betul enggak? Zaman COVID seperti ini, orang-orang pada membagikan sembako, pada membagikan beras, membagikan makanan.
pernah berapa waktu yang saya saksikan ketika kita ngasih makanan nasi bungkus, semua pada berlari, Bu saya minta 10, Bu saya minta 5, Bu saya minta 7. Terus ada lagi, itu apa? Ada yang tanya, Bu itu apa, sembako atau makanan? Makanan, oh enggak jadi sudah, kalau itu sembako saya mau. Berarti dia membutuhkan beras, membutuhkan kampung tengah yang ada di rumahnya. Iblis selalu datang berbicara tentang makanan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah makanan saudara bukan hanya makanan secara jasmani, tapi mari kita makan dengan firman Tuhan. Ketika firman itu mengenyangkan engkau, Percayalah iblis tidak sanggup untuk mencobaimu. Ketika iblis tidak sanggup mencobaimu, maka engkau akan mengalami suatu yang dikatakan mujizat. Dari mana mujizat itu? Kita berintim dengan Tuhan, ada kuasa dan mujizat itu terjadi. Engkau akan selalu dipelihara. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di kebun Tuhan hiasi. Tidak sampai anak-anak Tuhan itu akan kelaparan dan telanjang. Amin. Itu adalah firman. Haleluya. Maka dari itu Yesus menjawab, jika engkau anak Allah, kata iblis, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Titik. Ada tanda pembuka dan ada tanda penutup dan ada titik. Sudah tidak bisa diganggu gugat lagi oleh siapapun. Amin. Sekali lagi kita baca yuk. Ada tertulis 1, 2, 3. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudari. Manusia hidup bukan dari, tetapi dari setiap. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jelas ya firman Tuhan, ini adalah penangkapan kita 10 hari pencurahan api Roh Kudus. Dan saudara menikmati berkat-berkatnya juga secara jasmani dan rohani. Kedua-duanya engkau mendapatkan double porsi. Loh Bu, gimana cara untuk mendapatkan double porsi ini? Tuhan Yesus selalu memperhatikan setiap umatnya. Amin. Setiap umat Tuhan itu diperhatikan oleh Yesus. Dari hal yang mana? Saudara masih ingat Tuhan Yesus memberi makan berapa orang? Ya, 5.000. Terus berapa lagi? Ya, 4.000. Dari mana Yesus itu? Iya, dari 2 roti, 5 roti 2 ikan. Yesus memiliki hati yang maskul. Yesus sangat maskul. Yesus sangat memperhatikan engkau. Maka dari itu janganlah engkau mudah dicobai hanya karena lapar, karena kampung tengah. Di Jawa Tengah ada seorang ibu bersama dengan kedua atau ketiga anaknya bunuh diri. Hanya karena tidak bisa makan, karena suaminya bekerja, tidak pulang, dan akhirnya mereka bertiga, anaknya 2, bertiga mereka bunuh diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya COVID-19 akan segera beranjak dari Indonesia. Amin. Apa yang Tuhan nyatakan itu ya dan amin. Terbukti berita-berita yang kita terima hari-hari ini semakin hari ke depan ini semakin oke. Awal pertama COVID-19 masuk dan saya menerima dan saya mendapatkan di bulan Juni semuanya selesai. Kita akan melewati ke sana dan semuanya pasti selesai. Janji Tuhan ya dan amin. Dan tidak diganggu gugat oleh siapapun. Haleluya. Di sini saya akan memberitahukan anggapan seperti itu sama tidak beradabnya orang-orang kalau menganggap yang tidak baik ya. Tetapi kelipat kali gandaan itu yang Tuhan selalu sediakan buat anak-anaknya.
di dalam Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali di sungai Yordan dan lalu dibawa oleh Roh ke padang gurun. Ini sama tetapi lebih diperjelas ya. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara sudah berjaga-jaga selama 9 hari. Hari ini saudara masuk hari yang ke-10. Ketika Yesus dalam keadaan yang kudus, dalam keadaan yang suci, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Di sini yang mau saya katakan, Bapak Ibu harus tetap berhati-hati dan waspada. Jangan Bapak Ibu selalu memikirkan hal-hal yang di belakang. Pandang saja ke depan. Di sana ada Yesus. Di sana ada jawaban untuk setiap pergumulan saudara. Percaya atau tidak bahwa Tuhan itu selalu melipat kali gandakan. Kita lihat dalam perikopnya ya. Nanti sudah ambil catatan ya semua atau mau ditulis di HP silakan. Di pelipat kali gandaan itu yang mana Bu? Matius 14 ya, ayat 13 ya sampai ayat 21. Di sini berbicara Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Amin. Ya. Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yang kedua, Markus 6 ayat 30 sampai 44. Ya. Catat ya, catat. Terus soalnya ini panjang, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan PR dan ini PR-nya ya. Anak-anak sekolah kan juga lewat online, kita juga Markus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Catat. Sudah atau belum? Oke. Belum, tak tunggu. Ya. Markus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Ya bantu dong, bantu yuk, bantu. Opa umanya dibantu ya, pinter, yuk. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Ini yang menjadi PR. Lukas 9 ayat 10 ya sampai 17. Ya, oke. Amin. Sudah lengkap ya semua ya. Oh belum ya, tak tunggu. Nanti saya kasih tahu sama Kak Foni ya, nanti bisa di-share-kan nanti sama dia. Yang mau saya ajak membaca sekarang yang ada di dalam Matius 15 ayat 32 saja. Ini satu ayat. Mau saya kasih tahu di sini. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, termasuk saudara dan saya. Termasuk orang-orang yang tidak kita kenal dimanapun mereka berada. Termasuk orang-orang yang melihat tayangan online ini di dalam ibadah raya GKI Jehovah Rapha Ministry. Amin. Hati Yesus tergerak buat kalian. Masa masih kurang saja untuk bersuka cita? Masa masih tidak percaya? Percayalah, mujizat pasti datang ke rumah kalian. Tuhan tahu, Tuhan sangat berbelas kasihan kepada saudara. Ketika saudara tidak memakai okol, tetapi memakai hati yang merendah, Roh Kudus datang menghampiri engkau. Amin. Kenapa? Di sini ditulis sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Ketika saudara mengikuti online ini, mungkin di renungan harian ya, mungkin di dalam renungan doa 10 hari setelah kita mengalami pandemi COVID-19 ini, kita dengar duduk manis, dengar firman Tuhan, masih sampai ngantuk-ngantuk gitu, tetap mendengarkan. Hati Yesus tergerak. Karena Tuhan tahu
engkau belum makan selama 3 hari, engkau sudah mengikuti Tuhan. Baru 3 hari, apalagi yang sudah mengikuti berapa puluh kali itu. Tuhan semakin memperhatikan engkau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Tuhan sangat memperhatikan kepada saudara. Lapar apa Bu? Apakah cuma lapar di perut? Tidak. Lapar dalam segala hal. Lapar kepercayaan. Lapar nanti pemikiran-pemikiran yang salah. Lapar di dalam studi. Lapar di dalam hal-hal yang positif. Tuhan gak mau. Tuhan mau memberikan semuanya yang terbaik buat saudara. Lapar di dalam kesakitan. Tuhan gak mau, Tuhan berikan kesehatan. Amin. Nah, nanti mereka pingsan di jalan. Ini yang Tuhan pikirkan. Tuhan gak mau saudara pingsan. Tuhan gak mau saudara tidak sadar. Tuhan mau saudara sehat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka dari itu renungan dari kita diberikan tema kita sehat, kita kuat sehingga saudara menjadi orang yang hebat. Kerajaan Allah itu terbuka untuk kita semua. Amin. Jadi Tuhan tidak memandang siapakah engkau, dari manakah engkau, suku apakah engkau, seberapa kekayaanmu, tidak memandang seperti itu. Amin. Kerajaan Allah terbuka untuk kita semuanya. Amin. Karena apa? Karena terlalu banyak orang hanya melangkah satu kaki dengan segala keraguan-raguan. Temenan gak? Aku mau ikut Tuhan ini, tenan gak? Sungguh gak? Bisa gak? Mari kita mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang Petrus ini, melangkah dalam kepastian. Melangkah dengan kepastian ketika apa? Ketika Tuhan katakan datanglah. Di sanalah terletak kunci utama untuk mengalami mujizat. Amin. Yaitu firman Tuhan. Datanglah. Amin. Di sanalah letak kunci utama untuk mengalami suatu mujizat. Yaitu firman atau perkataan Allah sendiri. Petrus melangkahkan satu kakinya pada huruf D, lalu kaki satunya pada huruf A, lalu pada huruf T, lalu pada huruf A, dan seterusnya. Akhirnya Petrus berhasil, jangan engkau tergoyahkan sebelum tiba waktunya itu. Haleluya. Kenapa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ada ayatnya Bu, ada. Di mana ayatnya? Ayo kita buka Lukas 1:37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita maju, ketika kita datang, ketika kita melangkah. Amin. Kita harus terus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya yang menguatkan saudara dan saya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Markus 9 ayat 23, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, ya mustahil. Tapi bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tidak memandang dari siapapun saudara. Firman Allah aman untuk kita percayai dan kita jalani. Yesus ingin mencangkokkan kebenaran tersebut dalam karakter kita. Amin. Yesus ingin menjadikannya sebagai sifat alami kita untuk mempercayai firman dan berjalan di dalamnya. Kita bisa melakukan apa yang kita inginkan kecuali tidak pernah mencoba dan mendemonstrasikan firman dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika saudara mau mendemonstrasikan firman Tuhan ini, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuasa kehadirannya memberkati setiap kita. Jika kita meragukan firman, kita akan gagal. Ya. Tetapi ketika Dia muncul dan berfirman, ketakutan meleleh seperti salju terkena sinar matahari. Itulah firman. Itulah firman.
ketika saudara mempercayai firman, firman itu akan datang kepadamu dan segala masalahmu akan terselesaikan. Dia akan meleleh seperti salju terkena sinar matahari. Haleluya. Faham dengan apa yang saya sampaikan pagi hari ini? Petrus memang berjalan di atas air, tetapi dari sudut pandang ilahi, Petrus terlihat berjalan di atas firman Allah. Dan saya mengajak Bapak Ibu tetap berjalanlah di atas kebenaran firman-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman, terlebih Tuhan yang menyimpan di dalam hati mereka dan mereka melakukannya Bapa. Biarlah ini menjadi satu kesukaan hamba di hadapan-Mu, karena apa yang hamba sampaikan itu adalah Engkau sendiri yang berbicara memakai bibir dan lidah hamba, dan anak-anak-Mu mau melakukannya. Berkati mereka, urapi mereka, taruh hati yang melekat kepadamu, sehingga firman-Mu Tuhan akan menjadi satu bukti yang nyata. Benar-benar segala masalah persoalan mereka akan leleh Tuhan, bagaikan salju yang disinari oleh matahari, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Yang percaya dan sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini, mari kita pujikan lagu ini dengan penuh percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percayalah saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sungguh Bapa, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Mujizat selalu Kau berikan bagi kami. Kami tidak pernah Tuhan direndahkan dan dibiarkan jatuh tergeletak. Tetapi tangan yang kuat selalu menopang setiap kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami mau terus hidup di dalam firman-Mu. Kami mau terus dipimpin oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Bapa, sebelum kami berpisah satu sama yang lain, mengakhiri ibadah ini, Engkau hadir terlebih dahulu untuk menjamah setiap anak-anak-Mu Bapa. Engkau memberkati mereka Tuhan, ketika mereka keluar ataupun masuk, ketika mereka duduk atau berdiri, ketika mereka beristirahat atau beraktivitas, Engkau selalu ada bersama mereka dan memberkati mereka. Mereka tidak akan terkena bencana apapun dan sakit penyakit apapun, tetapi kesehatan yang prima selalu Kau sertakan bagi mereka Bapa, di
dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat, kami percaya karena kami tinggal di dalam firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Tuhan. Bapak, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Kiranya damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan Kau sertakan bagi mereka. Siang dan malam mereka selalu ada dalam perlindungan-Mu. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub selalu Kau sertakan bagi mereka. Dan mereka akan menikmati setiap keluarga mereka bersama dengan saudara-saudara mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang percaya bersama-sama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.